bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Amin. Saya percaya saudara, mari pagi hari ini saudara, mari kita datang saudara untuk beribadah kepada Tuhan dengan satu ucapan syukur. Bersyukur saudara, Tuhan tetap pelihara kita, Tuhan tetap jagain kita, Tuhan tetap ada setia buat kita sampai saat ini. Amin. Amin. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. So
mengucapkan syukur Tuhan, untuk mengucap syukur buat segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mengucap syukur Kau tetap Allah yang setia buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami mau datang dengan sukacita yang besar Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang besar Tuhan, kami punya Allah yang dapat diandalkan Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami mau bersukacita, kami mau merayakan kemenangan Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan, mungkin banyak tantangan Tuhan yang harus kami hadapi Tuhan. Tuhan banyak hal Tuhan yang berat yang harus kami putuskan Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan, sampai pada saat ini Tuhan, Engkau kami boleh menang bersama-sama
sungguh besar Tuhan, kau kasih sungguh besar bagi setiap dari kami Tuhan. Thank you Jesus. Benar ya Tuhan, kasih-Mu sungguh besar ya Tuhan bagi hidup kami ya Tuhan. Yes. Kuasa Engkau ya Tuhan, Kau berikan ya Tuhan kepada kami ya Tuhan. Kasih ya Tuhan, kasih yang kekal ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Setiap apa yang Kau berbuat ya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Yes. Setiap persoalan ya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Dalam sukacita ya Tuhan. Kami mau bersyukur ya Tuhan. Atas yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Hadirat Engkau nyata ya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya itu ya Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu.
kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kalau saat ini kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk boleh belajar daripada firman Tuhan yang menguatkan kami, yang membuat kami merasa aman, nyaman di dalam Engkau Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Buatlah hari ini kami membuka hati pikiran kami Tuhan, supaya apa yang Kau kehendaki firman-Mu itu menjadi rema dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini kami haus menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu, buka hati pikiran kami supaya tertanam dalam hidup kami. Kami lakukan menjadi firman yang hidup. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah di tengah-tengah kami. Kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua mengatakan amin. Saudara sekalian, semuanya, kita belajar dalam bulan ini mengenai pengharapan. Pengharapan yang bagaimana? Kalau saya sebagai pengikut Kristus, pengharapanku adalah pasti. Kita tahu, kalau kita mau berharap, siapa sih yang berharap? Tentunya bukan kursi yang berharap, bukan lampu, bukan ruangan ini, tapi manusia yang berharap. Kita makhluk ciptaan Tuhan yang termulia, yang berharap. Berharap kepada siapa? Tentunya kepada pencipta kita, yang lebih besar dari semuanya. Apa yang diharapkan? Tentunya yang baik semuanya, bahagia. Kita lihat di sini banyak sekali manusia saat ini berharap, apalagi dengan situasi sekarang. Berapa banyak orang berharap bisa terhindar dari penyakit corona COVID-19? Ada melakukan vaksin 5M, bergizi, olahraga dan sebagainya. Yang masih jomblo tentunya berharap untuk tentu berharap punya keluarga, punya anak yang sehat dan baik. Kalau sudah berkeluarga, punya anak, tentunya punya pengharapan bahagia, anggota keluarganya lengkap sampai di masa tua. Lihat anak cucu. Tetapi semuanya itu yang diharapkan oleh manusia sekarang ini, semuanya itu belum tentu terjadi. Firman Tuhan menguatkan kita. Kita punya pegangan yang teguh. Kita lihat di dalam Ibrani 6 ayat 19 dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Tidak kebetulan saudara-saudara, Kristus mati di kayu salib, cross, sauh juga. Kita lihat seperti itu, tapi ada ujungnya. Sauh itu bagian daripada kapal
sebesar apapun, saunya tidak mungkin sebesar kapal juga. Saunya hanya kecil saja. Tapi sau ini memberi rasa aman yang kuat. Sau kalau digunakan tidak kelihatan. Jadi pengharapan itu belum tentu kelihatan. Tapi dia kuat, aman. Pada saat berlabuh, ketika sau diturunkan, maka dia akan mencengkram pasir di bawah laut dan tidak akan terbawa arus, terbawa gelombang. Makanya dibilang sau itu, pengharapan itu adalah sau yang kuat, aman bagi jiwa kita, bukan hanya bagi tubuh, bagi jiwa kita. Banyak sekali orang sekarang berharap bukan kepada sau. Sau ini adalah Kristus yang sudah dilakukan di belakang tabir. Sudah pasti kita tidak akan terbawa arus, tidak terombang-ambing hal-hal yang ikut arus dan sebagainya, karena dia aman dan kuat bahkan bagi jiwa kita. Kita lihat orang-orang yang berharap tidak pada yang benar ini. Lihatlah, orang berharap dapat arisan besar. Ya, bagian atas nih. Peristiwa yang saya ambil dari berita-berita, kasih arisan, kumpul sudah begitu banyak. Tahu-tahu dilarikan, cuma gigit jari. Berharap bisa untung, berharap bisa mengatasi ekonominya, tapi dibawa kabur. Kemudian kita bisa lihat juga ini, kita orang Asia, timbul satu gerakan di Amerika sana anti orang Asia, apalagi orang Chinese. Kenapa? Sumber masalah dibilang dari Cina. Covid, semua ekonomi hancur. Ekonomi yang bersaing dengan Amerika sana hanya Chinese, ya. Sehingga mereka jadi protes. Kalian lihat di sini, berhenti membenci orang Asia. Asia adalah bukan virus. Jadi kita mau berharap kepada apa? Bahkan di sini kalau peristiwa ini, peristiwa yang ini, saudara tahu ini, seorang pemudi yang sudah dicekoki oleh ideologi yang salah, sebenarnya dibunuh diri dengan pistol paintball. Dia menyerang markas polisi, tembak-tembak jagoan. Itu namanya menyerahkan diri, bunuh diri, karena yang salah yang ditanamkan di dalam pikirannya, sehingga dia melakukan seperti itu. Kemudian kita pikir NTT itu kering. Ternyata peristiwa ini terjadi waktu kemarin terjadi angin badai seroja. Semua rumah-rumah pinggir pantai disapu habis, seperti itu. Ini puing-puingnya. Dan ada 100, ini berita tanggal 5 April, 120 lebih meninggal. Tapi saya masih bersyukur di NTT, karena itu mayoritas Kristen. Mereka cepat bangkit, tidak cengeng. Ya,
Saudara lihat situ, semuanya itu terjadi dalam waktu yang singkat, hanya sampai dengan bulan April dan Mei juga peristiwa ini. Saudara ingat nih, kapal selam KRI Nanggala 402 sedang latihan perang. 53 awaknya tenggelam dan sampai sekarang masih diadakan evakuasi, belum terangkat. Ini adalah pahlawan kita. Mereka menjaga wilayah kita dengan alat peperangan yang sudah diberi, yang agak tua ini. Tapi sebenarnya bukan ini masalahnya. Kalau kita berharap pada hal yang bukan dari Tuhan, semua itu bisa terjadi apa saja. Kita sekarang mengalami masa yang sulit. Pandemi sekarang itu luar biasa. Itu dipecahkan oleh negara India. Sekarang per hari yang kena COVID 400.000 lebih per hari. Yang meninggal ribuan. Sampai krematoriumnya penuh. Sampai dibakar di pinggir jalan mayat-mayatnya. Dan itu masih terjadi terus. Makanya pemerintah melarang kita mudik supaya jangan terjadi kumpul-kumpul seperti ini. Masih yang bandel. Kalau di sini saya yakin tidak ada mudik kan. Kita lihat bagaimana dengan anak sekolah. Sudah lama setahun lebih tidak belajar tatap muka. Ini yang terjadi kalau begitu. Tuh, mulai pembelajaran tatap muka. Di sini juga ada yang sekolah tatap muka, benar-benar tatap ya. Ini akibat dari apa? Efek dari terlalu lama sekolah tidak tatap muka. Ya. Ini anak kecil, bagaimana yang tergede? Yang mahasiswa SMP, SMA. Semua orang tuh berharap yang terbaik, bisa seperti dulu lagi. Tapi pengharapannya itu bergantung kepada apa? Makanya firman Tuhan tadi katakan Ibrani 6 ayat 19, pengharapanku aman dan kuat bagi jiwa ya, yang sudah ditabuhkan jauh di belakang tabir waktu Kristus mati di kayu salib. Dia menjadi satu-satunya sawu kita, jangan yang lain. Semua berharap yang terbaik akan terjadi. Kalian tahu firman Tuhan menguatkan kita dalam firman-Nya di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, bukan yang lain. Sawu kita itu Kristus, Tuhan kita. Maka harapan taruhlah kepadanya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangan panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dan tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Inilah janji Tuhan, firman Tuhan, sawu kita itu. Kalian tahu, yang seperti ini
seperti pohon ditanam di tepi air, itu sama dengan yang terdapat di dalam Mazmur 1 ayat 3. Tuh. Persis. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi airan air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat 3 di Mazmur 1. Sebelum ayat 3 ada ayat 1 dan ayat 2. Apa itu ayat 1 dan 2? Ini dia. Sebelum sampai ke ayat 3 tadi, inilah ayatnya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dalam kumpulan pencemooh, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, ya, yang merasa wanita dengan terintimidasi. Saya pakai ilustrasi wanita. Ya, laki-laki juga sama. Kalau ada kumpulan pencemooh, Tuhan bilang jangan seperti itu. Ya. Kalian lihat, dari berjalan, berdiri, kemudian duduk. Kalau dia berjalan, menurut nasihat orang fasik, berjalan masih bisa bergerak. Jadi kalau ada apa-apa masih bisa berlari. Tapi kalau sudah berdiri diam, dia bersetuju. Apalagi duduk, udah malas bergerak. Itulah penurunan moral dari berjalan, berdiri, duduk. Ya, Tuhan bilang jangan seperti itu. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam, baru dia seperti pohon ini. Ya, tidak tiba-tiba muncul, tapi lakukan ini, baru dia seperti pohon. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Maka saya yakin, seperti kita tahu, PP, pengharapanku pasti. Kepada siapa? Kristus sahu kita. Tanpa PP, maka dia akan menjadi tidak ada arti apa-apa. Saya ambil satu quotes dari petinju yang sangat terkenal dari Filipina. Siapa yang tahu? Manny Pacquiao. Dia juara tinju berapa kelas? Ya. Dia berkata seperti ini. Christianity means to me, without Christ I am nothing. Take the Christ from Christianity and you get I-A-N. That means I am nothing. Jadi tanpa PP dia menjadi yang. Tanpa sahu yang kuat yang dipegang, maka dia tidak berarti apa-apa. Setiap bertanding dia selalu ritual berdoa. Pernah kalah, tapi dia bangkitkan. Ya. Inilah orang-orang yang benar-benar menaruh harapannya itu seperti sahu, dipegang, tidak dilepas. Ingat,
di dalam Saul itu jangkar, jangkarnya udah benar, tapi kita lihat ada bagiannya yaitu rantainya. Rantainya itulah adalah iman kita. Kalau iman kita hanya seujung tali plastik, baru dilemparnya udah putus. Bagaimana kita menancapkan Saul supaya kita tidak terombang-ambing, tidak terseret? Perkuat iman kita. Dia akan seperti, kalian akan seperti, atau kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tetapi ingat itu 3. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di apa tadi? Firman Tuhan, terus tidak duduk dalam pencemooh. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam, maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Amin. Saya harap kita semua hari ini belajar. Tanpa Kristus, Saul kita itu, kita bukan apa-apa. Banyak sekali mungkin orang yang memberi pengharapan, tapi kalian akan kecewa kalau terlalu bergantung. Tetapi bergantung kepada Kristus tidak, karena dia adalah Saul yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Hari ini kita belajar, tanpa PP maka aku adalah Ian. Tanpa pengharapan yang pasti dalam Kristus, saya tidak jadi apa-apa. Kita mau berdoa. Kita bersatu dan berdoa. Bapa, Kau Allah yang mengasihi kami. Kau mengutus anakmu Kristus menjadi Saul sementara di dunia sana. Banyak sekali yang hilang pengharapan, yang hilang semangat hidupnya karena terombang-ambing, terseret. Tetapi kami Engkau kasih, Kau memberikan anakmu itu menjadi Saul, sehingga kami tetap tertancap kepada Engkau. Pengharapan itu sungguh indah. Pengharapan kami tidak sia-sia. Pengharapan kami adalah pasti. Kalau saat ini kami menghadapi pandemi, maka kami pasti melewatinya. Kami akan menjadi lebih dari pemenang. Karena itu janji-Mu Tuhan yang kami pegang sebagai Saul yang kuat dan aman bagi jiwa kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang di sini Tuhan, yakin bahwa Engkaulah satu-satunya pengharapan kami, Saul itu Tuhan. Dan kami tidak akan beralih kepada yang lain. Kuatkan terus Tuhan iman kami, supaya tidak putus hubungan dengan Engkau, supaya kami kuat sebagai rantai yang terikat kepada Engkau, sampai kami mencapai tujuan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami saat ini boleh dikuatkan, boleh saling menguatkan, karena kami mempunyai pengharapan yang pasti. Terpuji nama-Mu Tuhan. Bekerjalah lebih lanjut dalam hidup kami Tuhan, karena kesempatan yang Kau berikan kami mau gunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan.
Bahwa Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, menambahkan iman kami di dalam saul yang kuat dan aman bagi jiwa kami. Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang memberi penghiburan, yang memberi kekuatan, yang memberikan kami semangat untuk tetap bertahan, bukan hanya bertahan, tapi menghasilkan buah seperti yang Kau mau. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Anak-Mu yang tunggal, saul kami yang aman dan kuat itu. Dalam nama Yesus Kristus, semua mengatakan amin. Tuhan berkati. Amin. Harapan kita pasti, harapan kita indah, harapan kita nggak diragukan lagi. Karena kita kenal Tuhan kita, Allah kita, Raja kita. Siapa Dia? Itu yang membuat harapan kita menjadi pasti. Amin, saudara. Sebelum kita mengambil persembahan, saya mau baca satu ayat di Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, saya ulang. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Yang saya percaya, beribadah bukan hanya pada waktu kita nyanyi, pada waktu kita dengar firman Tuhan, tetapi memberi adalah ibadah, saudara. Dan hari ini kita mau melakukan itu dengan ucapan syukur. Amin. Kita juga mau melakukan itu dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, dengan hormat dan takut. Kita melakukan persembahan pada hari ini karena kita tahu apa yang datangnya dari Tuhan itu kembali ke Tuhan lagi. Amin. Apa yang kita dapatkan adalah semuanya titipan Tuhan. Amin, saudara. Dan hari ini seperti cerita di janda miskin itu, waktu dia memberi bukan jumlah, tetapi bagaimana hati kita memberi dengan benar, dengan ucapan syukur. Bagaimana kita memberi dengan takut dan hormat akan Tuhan. Bagaimana kita memberi dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara. Jadi semua apa yang kita berikan pada hari ini kita lakukan dengan benar. Bukan hanya kita, oh ini ada uang, saya kasih, bukan. Tapi kita mau lakukan dengan benar, dengan hati kita, dengan ucapan syukur dan percaya bahwa dari pemberian kita ada banyak cara Tuhan memberkati bukan hanya kita, tetapi orang-orang di sekitar kita. Amin, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami tahu Tuhan, hari ini kami ingin memberi kepada Engkau. Kami mau memberi pada hari ini dengan cara yang benar Tuhan, cara yang berkenan kepada Engkau. Kau pilih motivasi hati kami
jemaat yang tidak bisa hadir pada kebaktian hari ini, kami ingin menginfokan dan menghimbau jemaat untuk tetap dapat mengakses tayangan kebaktian secara online lewat YouTube channel CBC Bogor. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Ketua Komsel atau Ketua Tim Pelayanan. Happy birthday, Diandra Estella Anastasia Ibu Rina pada tanggal 15 Agustus. Kami mengucapkan turut berduka cita kepada kakak ipar dari Bapak Lim Ibu. Semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kekuatan dan penghiburan. See you next week and God bless you. Mari kita bangkit berdiri. Senang sekali melihat video atau tayangan mengenai bagaimana kita memberikan pada orang-orang yang di sekeliling yang memerlukan makanan buat kita puasa. Kalau saudara memperhatikan ekspresi muka mereka, kayaknya langsung matanya tuh langsung cerah, saudara. Ya, kalau saya mau kasih, kayak makasih Bu, ya. Jadi kita mengucap syukur bukan hal yang besar yang bisa kita berikan, tapi pada waktu kita memberikan, kita bisa melihat satu ekspresi, satu ucapan syukur dari orang-orang di sekitar kita. Amin. Amin. Kita mau tutup ibadah kita. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan hari ini Tuhan, Kau sungguh luar biasa. Hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Robi, dan kami semua sangat diberkati pada hari ini. Kau terus berkati kehidupan Robi, keluarganya, anak-anaknya Tuhan, dalam kehidupannya Tuhan. Kau berkati dia dalam kesehatan, kekuatan Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, sebagai bapak dan sebagai suami Tuhan. Terima kasih untuk Pak Robi yang sudah sangat menjadi berkat buat kehidupan kami Tuhan. Kami mau tutup ibadah kami Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Anak Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan, kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan banyak hal, hikmat dan kebijaksanaan dalam memutuskan apa yang baik dan yang benar, bekerja di dalam setiap hati kami Tuhan, setiap pikiran kami, setiap jiwa kami. Tutup bungkus jemaat-Mu Tuhan, tutup bungkus waktu mereka di rumah,